Umar bin Khattab pernah disebutkan sebuah riwayat waktu beliau menjadi khalifah, itu dia mengundang seluruh penduduk Madinah saat itu untuk berbuka puasa bersama khalifah. Kisahnya begitu. Doakanlah penduduk Madinah. Doakan waktu bukanya sudah tiba, penduduk Madinah tadi akhirnya dibukakan dengan minum air putih. Dengan minum air putih. Setelah itu kan mereka bertanya lagi kepada ajudannya gitu kan, pengawalnya nih, makan apa lagi nih, kan kita mau makan sama khalifah, makannya pasti enak gitu kan, ternyata nggak ada lagi makanan. Cuma minum air putih doang, tapi subhanallah, bayangkan dengan air putih tadi Umar mendapatkan pahala puasa penduduk semadinah coba. Luar biasa kan? Nah kalau nanti besok, jadi saya punya tipsnya kalau saya. Jadi kalau nanti Anda besok nih ketemu sama teman yang puasa juga misalkan, ajak buka puasa bareng. Oke? Waktu dia mau makan, makanan Anda kasih ke dia, maka dia kasih ke Anda. Maka Anda dapat pahalanya dia, Anda ngasih pahala ke dia juga. Oh gitu ya. Itu caranya. Jadi kita nggak pernah nggak pernah kehilangan momen untuk mendapatkan kebaikan. Seperti itu. Ya kalau nanti besok puasa. Bagaimana cara mengempeskan perut buncit? Cara gimana? Bagaimana cara mengempeskan perut buncit? Buka pentilnya. Puasa lah, jangan banyak makan. Ya, kalau makan pun coba mulai beralih ke sayur, buah. Ya, yang tadi kayak nasinya kurangi, gula kurangi, atau stop lebih baik. Nanti kempes sendiri kok. Kempes sendiri, insya Allah. Ya. Dan indikator berat badan sekarang, untuk sekalian, indikator body mass index itu sekarang tidak terlalu dipakai lagi di dunia pengobatan. Jadi misalkan IMT itu kan ada berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Itu IMT itu, indeks massa tubuh. Ada skalanya 18 sampai 23 atau 25 atau normalnya. Di atas itu overweight atau obesitas. Tapi yang tidak banyak dibahas orang sekarang adalah lemak total di badannya. Itu nggak dibahas. Padahal itu kata kuncinya. Jadi bisa jadi badannya 90 kg, badannya 80 kg, tapi kadar lemak di badannya nggak banyak. Itu sehat. Bisa jadi orang itu berat badannya dengan orang yang sama 90 atau 80 juga, tapi orang yang 90 atau 80 kilo tadi itu lemak di badannya banyak. Itu bisa diukur. Bisa diukur. Ya. Cara ngukurnya gimana? Paling gampang dari lingkar pinggang. Laki-laki ya, Anda harus punya lingkar pinggang di bawah 100 kalau mau sehat. Lemaknya biasanya nggak banyak tuh. Dan bagi Anda yang sudah kelebihan energi, tanda-tanda sebenarnya kita sudah kelebihan kalori atau energi, tanda-tandanya adalah ya banyak lipatan di perut, pinggang gitu kan. Tuh mulailah kurangi makanan-makanan tinggi kalori. Ya. Kalau kita berkomitmen hari untuk memperbaiki ini, kita harus lihat dulu nih apa yang bikin masalah secara umum. Secara umum apa yang bikin masalah? Kalau masalah kita sudah tahu, maka gampang kita memperbaikinya. Yang pertama tadi saya katakan, kalau kita mulai sekarang, maka kurangilah Jadi tadi polanya gimana? Kita kenal dulu ya apa yang bikin masalah tadi. Selanjutnya gimana? Kita tahu yang dibutuhkan tubuh kita itu apa. India adalah negara yang paling banyak penduduknya di dunia. Betul? Kenapa bisa banyak? Karena rahim wanita di sana subur dan spermanya laki-laki di sana juga subur. Kenapa? Karena banyak masalah. Masalah itu nggak pakai H. Masalah itu bumbu. Maka apapun yang mereka lakukan, mereka pasti akan pakai bumbu, dibumbui semua. Kita yang kurang sekarang di situ. Jadi caranya gimana memperbaiki ini?
Maka ketika nanti di sini mungkin ada cateringnya, bikin supnya dibanyakin bumbu. Bumbunya kayak apa? Misalkan gitu kan, bukan sup lah ya. Ada jahe kayak begini, kemudian ada kunyit kayak begini, atau ada lengkuas kayak begini, atau mungkin ada kayu manis misalkan. Kalau minum atau makan itu, kuahnya diminum. Karena di situ bumbunya. Dan kalau kita lihat apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah bilang gini, dan istrimu ladang bercocok tanam, kata Allah, kan gitu. Ibarat kata tuh dia seperti lahan pertanian. Lahan pertanian tuh kalau subur mau diapain caranya? Dikasih pupuk. Pupuknya apa? Kalau bahasanya manusia adalah apa yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya tadi. Indonesia 350 tahun dijajah dengan apa? Dijajah Belanda karena ngambil apa? Karena ngambil rempah. Betul? Yang sekarang di anak-anak sekarang kita nggak dapatkan, termasuk orang dewasanya apa? Mereka makan yang sudah tidak ada lagi kandungan mineral, vitamin, enzim yang cukup tinggi di situ karena sudah tidak ada rempahnya lagi. Kalau kita berkomitmen hari untuk memperbaiki ini, kita harus lihat dulu nih apa yang bikin masalah secara umum. Secara umum apa yang bikin masalah? Kalau masalah kita sudah tahu, maka gampang kita memperbaikinya. Yang pertama tadi saya katakan, kalau kita mulai sekarang, maka kurangilah gula yang paling berat, namanya gula pasir. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Gula sederhana yang tidak kalah beratnya, yaitu apa? Nasi putih. Ya, tapi kita butuh karbo. Nanti saya akan kasihkan itunya, pilihannya, tidak masalah. Yang ketiga apa? Kita tidak butuh banyak tepung yang gluten, yang indeks glikemiknya tinggi, yaitu tepung dari terigu. Kita nggak butuh banyak itu. Yang keempat apa? Minyak. Orang tua kita zaman dulu menggoreng yang pakai minyak kelapa. Zaman sekarang gorengnya pakai minyak sawit. Betul? Minyak sawit kena panas, lemak dia teroksidasi. Jadi trans fat namanya. Ya, itu 4 itu dulu. Artinya sekarang beberapa yang saya perhatikan, beberapa jamaah-jamaah itu ketika mereka mengurangi ini semua, tapi itu hasil subhanallah, berat badan turun, ngantuannya hilang, ya pelan-pelan itu. Kenapa? Karena mereka bikin, kalau bahasa saya itu bikin berat di badan gitu.